Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Al ayat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min danbihi. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu sempat untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Ramadan ini adalah momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan yang bertujuan di dalam Al-Quran. Adanya saum itu, adanya bulan Ramadan itu untuk meningkatkan ketakwaan. Dan pada bulan Ramadan ada suatu malam yang penting atau yang istimewa yang digambarkan dalam Al-Quran, bahwa Lailatul Qadar itu nilainya, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu berarti kita harus bersemangat dalam bulan Ramadan itu, terutama di dalam Lailatul Qadar. Dalam arti yang lainnya tidak harus diperhatikan, sama-sama harus diperhatikan. Makna Lailatul Qadar itu, menurut bahasa, Lailatul Qadri itu terdiri dari 2 kalimat, yaitu Lailatu dengan Al-Qadri. Kalau Lailatu itu artinya malam, kalau qadar itu mempunyai beberapa makna atau mempunyai beberapa arti. Di antaranya, qadar berarti ketentuan atau kepastian, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Duhan ayat 3 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakah ma kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan, yang kami keadaannya adalah yang mundirin, itu yang memberi peringatan. Fiha yufroku kulu amrin hakimin. Di dalam malam itu yufroku, diputuskan semua urusan yang penuh hikmah. Berarti qadar di sana bisa diartikan ketentuan atau bisa juga takdir. Jadi ditakdirkan, ditentukan bahwa Lailatul Qadar itu, sebagaimana tadi diungkapkan. Dan qadar itu bisa diartikan kemuliaan. Kenapa disebut kemuliaan? Karena bertepatan dengan turunnya Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-Qadar dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada waktu
waktu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Begitu mulianya Qadar itu, maka pahala orang-orang yang beribadah pada malam itu akan dilipat gandakan. Dan yang ketiga, Qadar bisa diartikan sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena banyaknya malaikat pada malam itu turun ke bumi. Ya, berarti malaikat mereka sama-sama mulia pada waktu itu. Oke, bisa dilanjut. Menurut surat Ar-Ra'd ayat 26 bahwa Qadar diartikan sempit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu yang melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yaqdir, dan dia mempersempit atau membatasi. Dari Qadar tersebut maka bisa diartikan Qadar itu sempit. Tanazzalul malaikatu, malaikat turun pada waktu malam itu. Berarti Qadar di sana dinyatakan bisa diartikan sempit. Sekarang amal apa yang kita harus lakukan pada malam Lailatul Qadar itu? Ya, yang ke satu, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang kedua, melaksanakan i'tikaf, terutama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang keempat, memperbanyak baca Al-Quran. Dan yang kelima, memperbanyak doa. Yang ke satu tadi lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, bukan dalam arti pada bulan-bulan yang lain berleha-leha, tapi ini menunjukkan keistimewaannya Lailatul Qadar. Di waktu kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa melakukan atau membiasakan melakukan i'tikaf, seperti dalam hadis taharru lailatal qadri fil witri minal ashril awahiri min Ramadana. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Itu adalah hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, maka kita dianjurkan kalaulah datang Lailatul Qadar itu, maka kita diantaranya kata hadis ini memilih dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Bisa dikatakan dari 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tapi oleh Allah tidak disebutkan apakah tanggal 21, apakah tanggal 22. Yang penting dalam hadis ini, di dalam 10 akhir dari Ramadan itu, untuk supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita harus mengistimewakan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, anjuran amalan yang ada pada Lailatul Qadar itu adalah melakukan Qiyamul Lail yang disebut dengan tarawih, sebagaimana dalam hadis dinyatakan man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Rawahu Sahihun an Abi Hurairah. Barang siapa
yang melaksanakan atau yang mendirikan qiyamul mulai pada Lailatul Qadar itu dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, pasti dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu gambaran, itu pelajaran untuk kita. Marilah kita beribadah di dalam Ramadan itu, terutama di hari-hari atau di malam-malam Lailatul Qadar. Yang kelima adalah yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa. Yang diantaranya ada doa yang harus kita hafalkan, yang harus kita ketahui. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadisnya rawahul khamsatu, yang diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afun, pemaaf terhadap maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Pada doa ini kita bisa mencurahkan pada waktu itu, karena kita sebagai manusia 11 bulan yang lalu sangat-sangat banyak dosa. Mudah-mudahan dengan Lailatul Qadar ini, dengan doa ini, kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian dari makna Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menjadi ilmu yang dimanfaatkan, atau istilahnya ilmu yuntafa'u bihi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.